Bukankah ini Shen Ruochuan? Ruyan. Nyawamu benar-benar bandel, sudah begini masih belum mati. Ruochuan, aku lupa memberitahumu. Aku dan Ruyan sudah menikah. Kalian berdua. Ruochuan, jangan salahkan aku. Sejak aku bersekolah di kota, hubungan kita sudah beda dunia. Oh ya, akta nikah yang kuberikan itu palsu. Kenapa kalian? Kenapa memperlakukan aku seperti ini? Ngomong-ngomong, tahukah kamu siapa dalam semua ini? Ya, aku juga. Ruyan, kenapa kau buka rahasianya? Kau akan menyakiti Ruochuan begini. Liu Ruyan. Setelah orang tuamu meninggal, keluargaku yang merawatmu. Untuk biayaimu kuliah. Aku mengorbankan nyawaku sendiri. Berani kau menyebut ini? Kalau bukan karena kalian pelit. Tak mau kasih uang, orang tuaku mana sampai tewas. Orang tuamu kecanduan judi. Meminjamkan uang hanya akan merusak mereka. Mereka bahkan mau menjualmu untuk modal judi. Kau bohong. Orang tuaku bukan orang seperti itu. Aku tahu, kau cuma cari simpati. Aku takkan tertipu. Ruyan, aku cuma mau tanya satu hal. Pernahkah kau mencintaiku? Mencintaimu? Kau pantas? Jujur saja. Aku tak pernah mencintaimu. Setiap melihatmu, aku merasa muak. Sebenarnya, aku berterima kasih padamu. Tahu bagaimana aku bisa kaya raya? Rupanya kau tak tahu. Dulu saat orang tuamu mati, mereka meninggalkan harta. Terkebur di tanah tandas. Kalau bukan Ruyan yang menemukan, mungkin yang kaya raya sekarang adalahmu. Kalian berdua. Shen Ruochuan, salahkan nasibmu. Yang memang sial. Aku sangat membenci. Seandainya bisa ulang waktu, pasti akan kubuat mereka berdua membayar lunas. Nyawamu memang kuat ya, sampai segini belum mati. Aku tidak pernah mencintaimu. Aku kenapa ini? Di sini adalah tempat pembagian tanah dengan cara undian di desa dulu. Aku terlahir kembali. Shen Ruochuan. Mahasiswa dari desa kita datang. Ruyan, benar-benar membanggakan orang tuanya. Kalau orang tuanya tahu dia diterima di universitas, pasti sangat senang. Hanya saja ada si kodok jelek yang dapat untung besar. Liu Ruyan yang tahu. Di kehidupan sebelumnya kalian membuatku menderita, di kehidupan ini, aku pasti akan membalas kalian. Shen Ruochuan, bukannya aku sudah bilang jangan datang? Shen Ruochuan, lihat dirimu. Bikin Ruyan marah lagi. Urusan undian kesel-keselan. Biarkan Ruyan yang mengurusnya untukmu. Kamu cepat pulang saja. Lihat, Shen Ruochuan. Hanya seperti anjing di depan Liu Ruyan. Suruh dia apa saja. Orang seperti ini sangat menyedihkan. Aku mengundi tanahku sendiri. Urusan kalian apa? Dan kamu? Menganggap dirimu siapa? Shen Ruochuan, berani sekali kamu bicara seperti itu padaku. Apa? Sebelumnya aku terlalu baik ya? Kamu. Aku? Shen Ruochuan, kalau kamu tidak mau berlutut dan minta maaf sekarang, jangan harap aku akan peduli padamu lagi. Justru yang aku inginkan. Shen Ruochuan, perkataanmu juga terlalu keterlaluan. Cepatlah menghibur Ruyan. Kenapa kamu buru-buru menjilatnya? Apa? Kalian berdua pernah tidur bersama? Apa yang kamu omongkan? Aku dan Ruyan. Bersih-bersih saja. Kenapa begitu tegang? Kalau mau menghibur, hibur sendiri. Ruyan. Shen Ruochuan hari ini kenapa ya?
Jangan-jangan dia tahu rencana kita tentang tanahnya? Tidak mungkin. Mereka punya harta karun itu. Aku melihatnya di catatan orang tuanya. Sekarang catatan itu sudah kuhancurkan. Di kehidupan sebelumnya, yang tahu di sinilah menangkap tanah keluarganya, dan di tanah itu dia menggali warisan yang ditinggalkan orang tuaku untukku. Di kehidupan ini, aku akan merebutnya kembali. Apapun yang terjadi. Selanjutnya, Shen Ruochuan. Tapi, mana yang sebenarnya tanah keluarganya? Si pria malang tidak tahu kalau si wanita diam-diam memanipulasi. Dia melipat label tanah keluarganya menjadi segitiga dan membiarkan si cahaya putih mengambilnya. Si pria benar-benar korban. Sangat menyedihkan. Apa ini? Siapa yang berbicara? Mungkinkah benda di depan mataku ini hanya aku yang bisa melihatnya? Label segitiga. Benar-benar ada label segitiga. Apa yang terjadi? Kenapa mereka tahu semua ini? Mungkinkah yang ditangkap yang tahu dulu adalah ini? Apa yang terjadi, Shen Wuchuan? Kamu mau ambil atau tidak? Cepat, semua orang menunggu. Tidak lihat, masih banyak orang di belakang. Kalau kamu tidak ambil, Sipat pergi, Shen Ruochuan. Apa yang kamu pikirkan? Sudahlah, tidak peduli, ambil saja. Shen Ruochuan, tanah nomor 5. APA? Kenapa dia dapat tanah nomor 5, Ruyan? Bukannya kamu sudah memberi tanda di atasnya? Apa yang terjadi? Aku jelas-jelas menaruh label segitiga di paling bawah. Sayal. Sekarang kita harus bagaimana? Benar-benar aku yang mendapatkannya. Kenapa si pria bisa mendapatkannya? Apakah dia sadar akan reinkarnasi? Hah? Apakah alur cerita di putaran kedua akan berubah? Shen Ruochuan, siapa yang menyuruhmu ambil tanah nomor 5? Aku ambil tanah keluargaku sendiri. Urusanmu apa? Si pria tidak tahu, anak yang dia besarkan selama bertahun-tahun adalah anak hasil hubungan gelap si wanita dan si cahaya putih. Bahkan, kecelakaan yang membuatnya cacat juga direncanakan oleh mereka berdua. Di belakang layar. Sepertinya si pria yang mereka bicarakan adalah aku. Apakah si wanita itu Liu Ruyan? Tapi, tentang kecacatan yang mereka bicarakan, mungkinkah itu yang dulu? Ruyan, hati-hati. Kecelakaan itu ternyata adalah rencana jahat kalian. Liu Ruyan, kamu benar-benar kejam. Maksudku, lahan nomor 5 itu kecil dan tidak subur. Kenapa kamu memilih lahan seperti itu? Tidak apa-apa. Lagi pula, itu tanah milikku sendiri. Tanah milikku sendiri, aku tidak akan mengeluh. Kasihan si pria utama, sampai sekarang dia tidak tahu. Si wanita utama sudah selingkuh darinya. Jam tangan pasangan di tangan si wanita utama. Jam tangan pasangan, jam tangan yang kamu pakai ini. Mirip dengan milik yang tahu. Jam tangan pasangan. Kamu lihat APA? Jam tangan yang kamu pakai ini, mirip dengan milik yang tahu. Mirip sekali. Jam ini dibeli di kota, bahkan jam pun kamu iri. Kamu benar-benar tidak berguna. Selanjutnya, yang tahu. Kenapa kamu seperti Shen Ruochuan? Lambat sekali, cepatlah ambil. Ja, cepatlah ambil. Yang tahu, lahan nomor 10. Yang tahu ternyata mendapatkan lahan nomor 10. Ini lahan terbaik di desa kita. Banyak orang ingin mendapatkan lahan ini, tapi tidak berhasil. Ternyata yang tahu yang mendapatkannya. Yang tahu tidak hanya baik hati, tapi juga beruntung. Menurutku, hanya dia yang cocok dengan Ruyan. Benar-benar. Tidak seperti beberapa orang, kodok ingin makan angsa. Tidak melihat diri sendiri, seperti apa rupanya. Lihat, masih belum tahu. Iri dan cemburu pada yang tahu. Kalian tertawa saja, sekarang lahan terbaik ada di tanganku. Semuanya. Kalian tidak bisa bicara seperti itu. Aku dan Ruochuan adalah teman baik. Ruochuan, bagaimana kalau begini? Aku tukar lahan nomor 10 yang aku punya dengan lahanmu. Lahan nomor 5, bagaimana? Yang tahu benar-benar orang baik. Bahkan menukar lahan baik yang dia punya dengan lahan buruk milik Shen Ruochuan.
Menjadi teman sampai seperti ini, sungguh luar biasa. Benar, Shen Ruochuan. Kamu benar-benar beruntung. Maaf. Aku menolak. Shen Ruochuan, kamu tahu diri sendiri. Sedang bicara apa? Kenapa? Kalian tidak dengar? Aku ulangi sekali lagi. Aku menolak. Kamu gila, tanah bagus seperti ini kamu tidak mau. Shen Ruochuan. Aku juga demi kebaikanmu. Ya, Yang Tao begitu membantumu. Jangan pada tahu Chairman Casey. Kurasa dia masih menyimpan dendam pada Yang Tao. Pelit sekali, sia-sia saja. Ruyan Yang Tao. Maksud baiknya padanya. Teman. Waktu kalian menyakitiku dulu. Kalian tidak menganggapku sebagai teman. Ruochuan, kalau bisa, tukar saja tanah ini dengan Yang Tao. Setelah menikah, aku akan kuliah, nanti kamu di desa. Aku tidak di sampingmu, kamu juga bisa punya hasil panen, kan? Liu Ruyan, kalau bukan karena aku tahu apa yang kalian rencanakan, mungkin benar-benar akan terharu. Tidak perlu. Tanah ini milik keluargaku sendiri. Sudah bertahun-tahun ada ikatan emosional. Shen Ruochuan, aku tanya sekali lagi, tanah ini kamu mau tukar atau tidak? Aku tidak tukar. Baik, kalau kamu tidak tukar, aku putus denganmu. Ruochuan. Kamu bikin Ruyan marah lagi. Dia juga demi kebaikanmu. Setujulah. Shen Ruochuan tiba-tiba keras kepala. Tidak lihat diri sendiri. Seperti apa sih? Ya, kalau Ruyan tidak mau kamu lagi, kamu pasti akan menyesal. Dulu setiap kali aku ancam putus, Shen Ruochuan selalu patuh, memenuhi semua permintaanku. Kali ini aku tidak hanya minta kamu tukar tanah, tapi juga minta kamu berlutut minta maaf, mempermalukan diri. Baik, mau putus ya? Aku penuhi keinginanmu. APA? Shen Ruochuan, kamu bilang apa? Kalau kamu mau putus, aku penuhi keinginanmu. Bagus, aku sedang cari alasan untuk membatalkan pertunangan. Tidak disangka, kamu sendiri yang mengajukan. Shen Ruochuan. Kamu gila ya, ini Ruyan lo. Kamu lupa ya, dulu kamu bagaimana ngototnya? Mengejar Ruyan? Cepat minta maaf sama Ruyan. Shen Ruochuan, kalau kamu sekarang tidak berlutut dan minta maaf sama aku tidak akan pernah memaafkanmu seumur hidup. Tidak menyangka, Shen Ruochuan yang terkenal sebagai anjing penjelat, berani bicara seperti itu ke Ruyan. Menurutku dia cuma pura-pura mundur. Biar Ruyan suka sama dia. Aku Shen Ruochuan. Juga punya harga diri. Kalau dia mau putus sama aku, ya sudah, aku tidak mau lagi. Shen Ruochuan, kamu akan menyesal. Aku Shen Ruochuan bicara. Satu kata satu ketukan. Kalau aku sudah bilang, aku tidak akan menyesal. Tapi karena kita sudah putus, ada urusan yang harus kita selesaikan. Urusan apa? Selama ini kamu tinggal di rumah kami, makan minum, buang air, tidur. Semua pakai uang kami. Ditambah lagi uang mahar dari orang tuaku. Apakah kamu tidak seharusnya mengembalikan uang itu? Shen Ruochuan, kamu. Tenang, aku bukan orang yang tidak masuk akal. Selama ini, kamu makan minum pakai uang kami, aku tidak akan hitung itu. Tapi uang mahar dari orang tuaku, kamu harus kembalikan. Tidak banyak, cuma 200.000. Astaga, keluarga Shen sampai memberikan 200.000 mahar ke Liu Ruyan. Di tempat kita, itu mahar yang sangat mahal. Benar juga, mahar keluarga Li waktu menikahkan anak perempuannya. Kuma 100.000. Shen Ruochuan, kamu mau ancam aku pakai uangnya? Uang itu sudah habis aku pakai, mana ada uang untuk mengembalikannya? Uang itu adalah uang orang tuaku untuk calon menantunya. Sekarang kita sudah putus, wajar kalau aku minta kembali. Kenapa? Jangan-jangan. Sudah kamu habiskan semua? Mana mungkin? Kalau belum habis, kembalikan. Aku. Sudahlah, Ruochuan, kalian berdua. Sudah bersama bertahun-tahun, jangan karena cuma bertengkar. Lalu langsung putus, oke? Bagaimana kalau kalian berdua tenang dulu? Kamu pikir aku bercanda ya? Kalau tidak bayar hutang, aku akan pergi ke kota. Melaporkanmu karena penipuan mahar. Ruochuan. Apa yang terjadi ini? Kalau tidak salah ingat, sebentar lagi adalah hari Liu Ruyan. Pergi melapor ke universitas. Di kehidupan sebelumnya, karena uang tidak cukup, aku memberikan kesempatan itu padanya. Di kehidupan ini, aku tidak akan membuat kesalahan yang sama.
Tapi sekarang, aku sudah menggagalkan rencana mereka berdua. Mereka pasti akan datang lagi, membicarakan soal tukar tanah. Are you Ochuan? Pak Kepala Desa, kenapa Anda datang? Sedang apa di rumah? Lagi bersih-bersih rumah. Shenruo Chuan, kamu sedang APA? Bukannya sudah kubilang, aku sedang sekolah di luar. Aku tidak bisa membawamu bersama. Liu Ruyan, kenapa kamu berpikir aku akan pergi ke kota bersamamu? Bukankah sudah kubilang? Kita sudah putus. Shenruo Chuan, kamu. Kita sudah putus. Shenruo Chuan, kamu. Are you Ochuan? Aku tahu kamu dan Ruyan ada sedikit masalah. Anak muda, bertengkar di ranjang, berbaikan juga di ranjang, bagaimanapun juga. Ruyan ini demi kebaikanmu. Ruo Chuan, apakah kamu ada salah paham tentang aku dan Ruyan? Sebelumnya, aku yang terus memohon padanya. Memohonnya datang membantuku, kamu juga tahu. Aku sedang sibuk, tidak sempat mengurus yang lain. CIH. Pak Kepala Desa, jangan lanjutkan. Aku sudah mengatakan ini di depan semua orang desa. Aku tidak berniat menyesal. Kamu. Kalau begitu, mari kita bicarakan soal tukar tanah ini. Sebelumnya, aku sudah dengar dari yang tahu soal ini. Setelah Ruyan pergi kuliah, hanya tinggal kamu sendiri, selain tanah. Kamu tidak punya sandaran lain, tidak seperti yang tahu. Dia masih punya penghasilan lain, sekarang dia ingin tukar tanah. Ini kan bagus buat kamu, ini kan hal yang baik. Ruo Chuan, asal kamu mau tukar tanah denganku, aku akan memberimu uang kompensasi 30.000. Bagaimana? Kenapa kamu memandangiku seperti itu? Yang tahu kenapa kamu ingin menukar tanah denganku? Apakah di tanah ini ada harta karun? Ruo Chuan, kamu mikir apa sih? Aku hanya ingin membantu kamu saja. Ruo Chuan Begetia. Aku akan memberimu kompensasi 50.000 yuan, asalkan kamu menyerahkan tanah itu padaku. Ini setara dengan hasil kerja bertanimu selama setahun. Bagaimana? Pria utama, jangan setuju dengannya. Di tanahmu ada harta karun bernilai jutaan. Tunggu sampai kamu mengeluarkan harta karun itu, lalu pukul wajah pasangan ganteng dan cantik ini. Baik. Karena kamu begitu tulus, maka aku dengan berat hati menyetujui. Are you Ochuan? Memang sahabatku yang baik, aku tidak salah menilaimu. Tunggu sebentar, tanah ini bisa kuberikan padamu. Tapi aku punya 2 syarat. Bukan 2 syarat, bahkan 20 syarat. Aku akan memenuhinya, katakan saja, apa syaratnya? Syarat pertama adalah dia mengembalikan uang mahar keluarga kami. Shenruo Chuan, kamu. Aku apa? Ini adalah uang yang diberikan orang tuaku untuk calon menantu. Sekarang kamu sudah putus denganku. Kenapa masih menyimpan uang ini? Inikah etika seorang mahasiswa sepertimu? Baik Ruo Chuan, aku setuju, katakan. Apa syarat kedua? Syarat kedua adalah jika kamu menginginkan tanah ini, berikan aku 300.000 yuan. APA. Shenruo Chuan, kamu Hilya? Bagus pria utama. Bagus-bagus, akhirnya ada sedikit ketegangan. Kamu gila ya? Kamu minta kami bayar 300.000 yuan. Untuk menukar tanah jelekmu ini, kamu mau apa sih? Shen, are you Ochuan? Kamu sedang mempermainkanku ya? Bagaimana mungkin? Karena kamu menginginkan tanah ini, maka aku mengajukan syaratku. Jika kamu tidak menerima, itu urusanmu. Bagaimana? Belum kepikiran? Mungkin kamu pulang dulu dan pertimbangkan. Setelah kamu memutuskan, baru kembali padaku. Hati-hati di jalan. Are you Yan? Apakah kamu yakin Shen Ruo Chuan itu benar-benar kayak tahu tentang wares yang terkebur di tanah itu? Saya yakin. Waktu itu, orang tua Shenruo Chuan meninggalkan surat untuknya. Di surat itu tertulis, untuk Shenruo Chuan, meninggalkan sejumlah besar uang dan sebuah barang antik yang sangat berharga. Waktu itu saya melihat surat itu terselip di buku, setelah saya temukan.
Saya langsung membakarnya. Dia pasti tidak akan tahu tentang barang antik yang ada di tanah itu. Itu memang aneh. Shen Ruochuan ini tiba-tiba seperti berubah menjadi orang lain. Kali ini dia tidak hanya putus denganmu, tapi juga meminta uang yang sangat besar dariku. Dulu dia tidak berani seperti ini. Siapa tahu dia sedang gila apa? TAPI. Dia ingin menukar dengan kita 300.000. Kita tukar atau tidak? Are you Yan? Tuker. Itu 300.000 cukup untuk membeli beberapa bidang tanah. Are you Yan? Bukankah kamu juga bilang barang antik di tanah itu? Itu sangat berharga, bahkan jika kita memberinya 300.000. Kita masih untung. Tapi itu 300.000. Dari mana kita dapat 300.000? Tentu saja saya punya cara, ayo ikut saya. Ternyata, kamu tidak tahu, waktu orang tuamu meninggal. Mereka meninggalkan warisan untukmu di tanah itu. Kalau bukan karena Ruyan yang tidak sengaja menemukannya, mungkin. Sekarang yang sukses adalah kamu. Yang tahu. Liu Ruyan. Saya akan membuat kalian berdua masuk ke dalam jebakan yang saya persiapkan dengan hati-hati. Kali ini, saya akan membuat kalian berdua membayar perbuatan kalian. Kenapa si pria utama tidak bisa menemukannya? Apakah di tanah itu tidak ada harta? Kenapa tidak bisa ditemukan? Sangat seru, akhirnya pria utama akan bangkit. Saya akhirnya menemukannya. Yang tahu. Liu Ruyan. Kali ini, giliran saya yang membuat jebakan untuk kalian. Ruochuan. Liu Ruyan licik dan penuh tipu muslihat. Jauh melampaui imajinasimu, tujuannya adalah untuk menghancurkan keluarga kita. Ibu. Ternyata kalian sudah lama menyadari Liu Ruyan bukan wanita baik. Ini kesalahan anakmu. Dulu salah paham dengan kalian dan selalu marah pada kalian. Apa ini botol giok? Jangan-jangan ini milik pria utama. Porselen biru yang berubah saat terkena air. Asli dari dinasti Ming. Tunggu. Mereka, apa tidak melihat kalimat di panel ini? Mangkuk keramik biasa modern, asli. Cangkir teh biasa modern, asli. Tak disangka, fungsi ini benar-benar nyata dengan ini. Benda berharga apapun tidak akan bisa lolos dari pengawasanku. Susah untuk tidak sukses. Tak disangka, kali ini fungsi ini bahkan tidak terlihat oleh mereka. Kali ini aku harus menciptakan dunia milikku sendiri. Shen Wuchuan, apa yang kamu lakukan? Cepat buka pintu. Ruochuan, kami berdua setuju dengan syaratmu, cepat buka pintu. Are you Ochuan? Sial-sial, harta yang digali kemarin masih di luar.
Shenruo Chuan, kamu ini anjing. Bikin kaget. Kembalikan kunciku. Kasih aja, siapa yang peduli? Shenruo Chuan, apa isi kotak ini? Aku belum pernah lihat. Bisa kamu buka biar aku lihat? Tidak ada apa-apa. Cuma beberapa barang tua yang tidak berharga. Kalian berdua, ngapain sih? Ruo Chuan, kami berdua sudah mempertimbangkan semua permintaanmu. Yang kamu ajukan sebelumnya, kami setuju. Oke yang tahu. Syarat seperti itu, kalian berdua setuju. Shenruo Chuan, kamu tahu, untuk membuat yang tahu setuju, semalam butuh usaha besar. Aja Ruo Chuan, aku melakukan ini semua demi Ruyan. Dan juga demi persahabatan kita sebelumnya. Lagi pula, Paman Shen sudah meninggal sejak lama. Bagaimanapun juga, kamu adalah saudaraku. Aku harus membantumu. Pura-pura, teruslah berpura-pura, nanti kalian akan menyesal. Benarkah? Kalau begitu, apakah aku harus berterima kasih padamu? Ruo Chuan, di dalam kartu bank ini, ada 500.000, 200.000 di antaranya. Adalah uang mahar Ruyan, sisanya 300.000. Adalah uang untuk membeli tanah. Wah, tidak buruk. Ruo Chuan, kapan kita akan menukar tanahnya? Jangan terburu-buru. Jangan buru-buru, Shenruo Chuan. Kamu tidak berniat meminta lebih, kan? Aku hanya merasa, untuk urusan sebesar ini, kita harus mencari beberapa saksi di desa. Benar, untuk urusan sepenting ini, kita harus mengajak semua orang. Untuk menyaksikan bersama, agar beberapa orang tidak mengingkari janji, Ruo Chuan. Kamu memang yang terbaik, bagaimana kalau kita minta kepala desa untuk menjadi saksi? Baik, kita minta kepala desa menjadi saksi. Sudah dengar? Katanya, yang tahu akan membayar 300.000 untuk menukar tanah sialan milik Shenruo Chuan. Benarkah? 300.000? Apakah yang tahu sudah gila? Yang tahu, katanya kamu akan membayar 300.000 untuk menukar tanah milik Shenruo Chuan. Benarkah? Benar. Ruo Chuan adalah saudaraku. Membantunya adalah kewajibanku. Yang tahu memang hebat. Shen Ruo Chuan, benar-benar beruntung, pertama bisa pacaran dengan mahasiswi Liu Ruyan, lalu bertemu dengan Yang tahu, saudara yang setia dan tidak mengharapkan imbalan. Pria utama, cepatlah pergi dan hadapi kepura-puraan ini. Ruo Chuan, Yang tahu. Hari ini di depan semua orang, aku akan menjadi saksi kalian. Yang tahu, kamu yakin akan membayar 300.000? Benar, Pak Kepala Desa. Aku yakin. Shen Ruo Chuan, apakah kamu setuju jika Yang tahu menggunakan 300.000 untuk menukar tanah yang kamu pegang? Tentu saja setuju. Baik, karena kalian berdua setuju, maka tanda tangani kontrak perjanjian ini. Setelah ditandatangani, perjanjian ini akan segera berlaku. Kalian tidak bisa mundur lagi. Akhirnya dapat tanah ini. Yang tahu, kamu tidak bodoh kan? Jelas-jelas rugi, masih bisa tertawa senang. Mungkin benar-benar bodoh. Siapa yang normal melakukan hal seperti ini? Apa yang kalian tertawakan? Ruo Chuan, aku benar-benar ingin berterima kasih padamu. Terima kasih telah memberiku hadiah yang begitu besar. Shenruo Chuan, aku sedikit kasihan padamu. Kamu bilang, kenapa kamu begitu baik? Aku agak tidak mengerti. Mereka sedang berterima kasih pada Shenruo Chuan. Ya, sepertinya ada hadiah apa? Shen Ruo Chuan, apa hadiah yang kamu berikan pada mereka? Yang tahu, apa yang sebenarnya kalian bicarakan? Baiklah, karena kontrak ini sudah ditandatangani. Aku tayak APA member kalian sanyo. Ruo Chuan, kamu jangan salahkan aku, siapa yang membuat. Kita sudah menandatangani kontrak ini. Tenang saja, banyak orang yang menyaksikan. Dia tidak berani mundur. Shen Ruo Chuan. Apakah kamu tidak sedikit pun curiga? Tanah jelek yang kamu pegang itu, kenapa aku mau membayar 300.000 untuk membelinya? Kenapa? Itu karena di tanah ini ada harta karun.
Apa? Ada harta karun? Harta karun APA? Harta karun? Harta karun apa? Kamu yakin ingin aku katakan? Aku takut jika aku katakan. Kamu tidak bisa menerimanya. Yang tahu, sekarang ini saatnya. Jika kamu tidak memberitahunya, dia akan lebih menderita, benar kan? Yang tahu, kamu tidak bercanda kan? Di tanah kita ini, bisa ada harta karun apa? Ya, semuanya. Aku yang tahu bukanlah orang yang suka berbicara sembarangan. Aku sudah meminta ahli harta karun terkenal dari Provinsi Nan. Tian Lau sudah pernah dengarkan? Dia itu tokoh besar di dunia penilaian barang antik. Bisa dibilang, dia itu salah satu yang terbesar. Tidak berlebihan kalau dikatakan. Harta karun di tanah ini, nilainya tak ternilai. Tian Lau, dia itu benar-benar tokoh besar. Makanya, yang tahu rela mengeluarkan 300.000 untuk menukar tanah Zhen Ruo Chuan. Ternyata tujuannya itu ya. Kasihan Shen Ruo Chuan. Kalau dia tidak menukar, bukankah harta karun itu miliknya? Jangan bicara begitu. Sejak dulu harta karun itu milik yang berbakat. Yang tahu juga dapatkan itu dengan kemampuannya sendiri. Kedua belah pihak sudah menandatangani kontrak, siapa yang bisa disalahkan? Benar-benar. Shen Ruo Chuan, sekarang kamu pasti sangat menyesal ya? Kalau kamu sekarang berlutut dan memohon padaku, siapa tahu? Aku bisa bermurah hati memberimu sedikit uang. Kalian yakin banget ada harta karun di tanah itu? Tentu saja, ini kata ahli langsung. Tapi, kalau di tanah itu tidak ada harta karun, Shen Ruo Chuan. Kamu benar-benar tidak akan menyerah sampai melihat bukti ya. Tanah jelek di tanganmu itu, kalau tidak ada harta karun di dalamnya. Apakah aku akan membelinya dengan 300.000? Siapa yang bilang ada harta karun di sini? Tian Lau, aku yang bilang. Sudah lama menunggu, akhirnya kalian berdua datang juga. Jadi, kamu yang bilang ada harta karun di sini? Harta karunnya di mana? Cepat bawa kami melihatnya. Harta karun ini terkubur di lahan nomor 5, nanti. Setelah aku bawa kalian menggali, mohon bantuannya. Untuk menilainya, baik. Silakan. Tian Lau. Harta karun ini terkubur di tanah ini. Nanti kalau sudah digali, mohon bantuannya. Untuk menilainya, baik. Yang tahu tentang harta karun di tanah ini, kami semua tidak tahu sebelumnya. Lalu bagaimana dengan kontrak ini? Hei, Pak Kepala Desa. Di kontrak ini ada tanda tangan kami berdua. Hitam di atas putih, kontrak sudah berlaku, sekarang kamu menyesal. Sepertinya tidak baik ya. Benar, Pak Kepala Desa, banyak orang yang melihat. Jangan berat sebelah, kalau tidak, semua orang tidak akan terima. Benar, Pak Kepala Desa, tanda tangan sudah ada. Jangan ikut campur lagi. Hei, manusia itu harus menerima takdirnya. Bukan milikmu. Bagaimanapun, juga tidak akan bisa menjadi milikmu. Hei, Shen Ruo Chuan. Kamu setuju kan? ya, benar. Lagi pula, aku sudah menandatangani kontrak. Aku sangat menghargai kontrak. Jika benar-benar menemukan harta karun di tanah ini, itu hanya berarti aku dan harta karun ini tidak ada jodoh. Wah, Ruo Chuan. Jika kamu punya sikap seperti itu bagus sekali. Tenang saja. Nanti kalau kita menemukan harta karun, aku tidak akan melupakanmu. Ayo, cepat gali. Pak Tian, di mana harta karun itu? Terkubur di bawah tiang listrik itu. Kalian nanti harus menggali dengan hati-hati, ya. Yang tahu, kamu tidak sedang membodohi kita, kan? Wah, yang tahu, sudah lama kita menggali. Apakah benar ada harta karun? Semuanya, jangan buru-buru. Aku tidak berani membohongi kalian. Apalagi membohongi Pak Tian. Ketemu. APA? Benar ada harta karun? Pak Tian, mohon bantuannya untuk memeriksanya, ya. Baik. Aduh. Pak Tian, ada APA? Kotak ini sepertinya tidak biasa. Meskipun bukan barang antik, tapi harganya juga tidak murah, Pak Tian. Berapa kira-kira harganya kalau dijual di pasar? Setidaknya 20.000. Apa? 20.000? Bagus sekali, kotak ini saja sudah bernilai 20.000.
Apalagi isinya, pasti lebih berharga lagi. Ya ampun, sebuah kotak saja bisa dijual 20.000 di dalamnya. Pasti ada harta karun. Nah, Shen Ruochuan, kamu akan sangat sial. Shen Yuochuan, kamu dengar, kan? Pak Tian bilang, kotak ini saja sudah bernilai 20.000. Sekarang, kalau kamu berlutut dan minta maaf padaku, mungkin aku masih bisa kasihan dan memberimu sedikit uang. Kalau tidak, jangan salahkan aku tidak memberimu kesempatan. Bermain Sandawara. Nanti kamu akan melihat, yang tahu, aku tawar 50.000. Jual harta karun di dalam kotak ini padaku. Yang Tao. Aku tawar 70.000, jual padaku. Jangan berebut, aku tawar 100.000. Semuanya, aku sarankan kalian jangan buang-buang tenaga lagi. Aku sudah bilang sebelumnya, di dalam ini ada harta karun yang tak ternilai harganya. Kalian lebih baik hemat tenaga. Pak Tian, mohon bantuannya untuk membuka kotaknya, ya. Baik. Apa ini? Bagaimana dengan Tian Lao, benda ini? Apakah ini sangat berharga? Ya Tian Lao, Anda lihat berapa nilainya. Berapa nilainya, HMPH, kalian lihat sendiri. Apa, ini tidak mungkin. Ini tidak mungkin, tidak mungkin. Yang Tao, ini yang kamu bilang harta karun yang tak ternilai harganya. Ini jelas hanya sampah yang tidak ada yang mau. Yang tahu, kamu buat keributan besar. Mengundang kami ke sini untuk melihat lelucon. Sama sekali tidak mungkin. Di dalamnya seharusnya ada perhiasan yang tak ternilai. Bagaimana bisa ini sampah? Pasti kalian salah menggali. Bagaimana bisa begini? Shen Ruochuan, kamu yang mengganti harta karun di dalamnya, benar kan? Shen Yuochuan, kalau kamu tahu diri, cepat keluarkan harta karun yang asli. Kalau tidak, aku tidak akan pernah memaafkanmu. Yang tahu, Liu Ruyan. Kalian berdua, sadarlah. Aku bahkan tidak tahu apakah ada harta karun di tanah ini. Bagaimana aku bisa berbuat curang? Baik, kalau bukan kamu yang berbuat curang, aku tanya. Kenapa harta karun di dalamnya hilang? Siapa yang tahu? Mungkin langit. Tidak suka dengan kalian, sengaja mengambilnya. Kamu. Tidak bisa, tidak bisa. Kontrak ini tidak bisa dianggap sah, tidak bisa. Benar, kontrak ini tidak bisa dianggap sah. Shen Yuochuan, Sipak kembalikan 300.000 kepada kami. Tadi yang bilang kontrak sah dan tidak bisa dibatalkan adalah kalian. Sekarang yang bilang kontrak tidak sah juga kalian. Apa kalian anggap kontrak ini sebagai mainan? Semua orang jadi saksi di desa kita. Apakah kontrak ini sah atau tidak? Ya yang tahu, kontrak sudah ditandatangani harus diakui. Ruochuan sebelumnya juga mengakuinya. Benar, tidak bisa kalau ada harta karun, kontrak dianggap sah. Tidak ada harta karun, kontrak tidak sah, begitu saja. Kalau ada untung kalian yang ambil, rugi orang lain. Ya yang tahu, kalian ini, hitungannya cukup keras ya. Ada hubungan apa denganmu, aku bilang tidak sah. Itu berarti tidak sah, yang tahu. Kontrak sudah ditandatangani. Dengan nama kamu dan Ruochuan. Dan kita semua adalah saksinya. Sekarang kamu mau mengingkari, tidak ada gunanya, baik. Shen Ruochuan, aku tanya sekali lagi terakhir kali. Kamu. Bisakah kamu melihat persahabatan kita sebelumnya? Kembalikan 300.000 itu padaku. Teman. Barusan saat kamu bilang ada harta karun, aku anggap kamu teman. Jadi aku patuhi kontrak, sekarang giliran kamu. Anggap aku teman. Ada Ruochuan. Aku cuma bercanda tadi.
Tapi 300.000 ini bagiku. Sangat penting, kalau tidak ada 300.000 ini. Bisa berakibat fatal. Oh, Shen Ryu Ochuan. Kamu harus melakukan hal sekejam ini, ya? yang tahu, kamu ada waktu bertengkar denganku. Lebih baik pikirkan cara bayar utang mereka. Yang tahu, kamu ada waktu bertengkar denganku. Lebih baik pikirkan cara bayar utang mereka. Kakhu. Yang tahu kamu berani ya, berani pinjam uang dariku. Lagi pinjam 300.000, dari mana kamu beraninya? Kahu ini, kamu tenang saja kalau aku tidak yakin 100%, aku tidak akan datang padamu. Tahu. Beneran atau bohong? Kahu, aku berani bohongin orang lain, tidak berani bohongin kamu. Kan? Oke, kasih dia 300.000. Terima kasih Kakhu. Tanda tangan kontrak, aturannya kamu tahu. Lunasi 350.000 dalam setengah bulan, telat jadi double. 350.000, kebanyakan kan? Kalau merasa banyak, cari tempat lain saja. Tapi kalian pikir baik-baik. Kahu ini, kamu tenang saja. Tunggu terima uang saja. Wahai. Terima kasih Kakhu. Ayo lanjut. Yang tahu, melakukan ini benar-benar tidak apa-apa? Apakah ini berbahaya? Ruyan, kalau tidak berani mengambil risiko, tidak akan dapat hasil. Tunggu sampai aku mendapatkan. Where is indeed Tana ITU? Uang segini cuma recehan saja. Shen Ryu Ochuan. Suatu hari nanti, aku akan mendapatkan warisan di tanahmu. Nanti, kamu akan menyesal. Huye. Kenapa kamu datang? Yang tahu, kamu bilang nemu harta karun kan? Aku datang lihat, harta apa itu? Cepat tunjukkan. Hugo, dengar dulu, ada kejadian tak terduga. Bagaimana kalau kamu pulang dulu, kita datang lain kali? Lihat harta karun? Sudah datang, kenapa harus lain kali? Hugo, dengar dulu, ada perubahan situasi. Yang tahu, ini yang kamu bilang. Harta karun. Hugo, dengar penjelasanku. Pasti ada yang tidak beres, semua ini karena dia. Semua ini karena Shen Wuchuan. Dia yang mengatur semuanya. Benar? Mengatur, ya? Kamu bohong ya? Siapa yang pakai barang rongsokan untuk menipu? Kamu berani memukul orang. Memukul kalian berdua. Kamu berani memukulku? Aku mahasiswi. Aku akan lapor polisi, biar polisi tangkap kamu. Mahasiswa? Kamu pantas jadi mahasiswi? Huye biasanya tidak pernah memukul wanita, memukulmu. Itu untuk menambah pahala. Kamu apa? Berani melanggar aturanku? Bahkan dewa pun tidak bisa menyelamatkan kalian. Yang tahu, sekarang katakan, uangku. Bagaimana kamu akan kembalikan? Hugo, jangan buru-buru. Kasih aku waktu lagi, pasti aku akan kumpulkan uangnya. Bagaimana? Kasih waktu? Berapa lama? Bulan? Tidak, 2 minggu. Hugo, kasih aku 2 minggu. Aku pasti akan kembalikan uangnya. 2 minggu? Kamu hutang 300.000, tambah bunganya. Total 600.000, oke? Hugo, ini, bunganya kok tinggi sekali? Ini pemerasan, ini pemalakan. Pemerasan? Di kontrak sudah jelas, kalau melanggar. Ganti rugi 2 kali lipat. Ini masih aku kasih diskon. Fuji. Tapi, bisakah kamu lihat wajahku? Kasih kami diskon? Wajah apa? Kamu tidak punya wajah.
Yang tahu, kamu bilang dengan yakin di sini ada harta karun. Makanya aku minjamin kamu uang. Lihatlah sekarang yang digali. Apa ini? Bahkan kencingku lebih berharga dari ini. Gak bayar utang. Cewek ini kulitnya halus dan lembut. Dijual ke rumah pelacuran. Pasti dapat harga bagus kan? Yang tahu cepat setuju dong. Baik, aku bayar. Kaku, lepaskan dia dulu ya. Nah kan jadi baik. Are you Ochuan? Bisa bantu aku tidak? Kamu kan baik hati. Bisa kembalikan uang 300.000 itu? Shenruochuan aku mohon. Cepat kembalikan uang kami. Aku mau jadi pacarmu lagi, lalu nikah denganmu, boleh tidak? Iya betul. Beneran? Ruyan. Tapi bukannya aku ingat. Kita kan sudah putus lama. Waktu itu aku hanya kalap. Ruochuan hadake masih mencintai. Kamu harus tahu. Jangan hianati perasaan kita bertahun-tahun ini. Perasaan? Liu Ruyan. Kamu pantas sebut kata perasaan? Masalahmu dengan yang tahu. Kamu pikir aku tidak tahu apa-apa ya? Bukan begitu Ruochuan. Hatiku masih mencintaimu, aku dan yang tahu. Hanya ingin mengujimu, kamu tahu kan? Aku sejak kecil tidak punya orang tua, tidak merasa aman. Jadi aku cuma ingin tahu seberapa kamu mencintaiku. Iya betul, Ruochuan. Aku dan Ruyan benar-benar tidak ada apa-apa. Aku hanya bantu dia menggaji apakah kamu? Benar-benar suka Ruyan. Kalian berdua memang jodoh. Bohong tanpa perlu draft. Shen are you Ochuan? Kamu mau lihat aku di bawah mereka? Lalu diam saja tidak peduli? Ruochuan aku mohon. Maaf, urusan ini aku tidak bisa bantu. Shen are you Ochuan? Kamu benar-benar kejam. Shen Ruochuan, kamu masih layak disebut pria gak? Kalau kamu berani pergi hari ini, aku gak akan pernah memaafkanmu seumur hidup. Dasar kejam. Udah kayak gini, Liu Ruyan masih aja mikirin. Ngejebak si cowok pakai moral. Dua brengsek ini, kalau gak mukul mereka. Rasanya gak adil sama Tuhan. Ayo dong. Yang tahu, kamu bilang. Kalau kali ini aku bantu kalian. Kalian berdua masih bakal mikirin gimana caranya bunuh aku gak? Kamu gimana sih? Sebagai temenmu dulu. Aku punya cara yang bisa aku kasih tahu ke kamu. Caranya itu. Cepetan dong bilang. Apa sih caranya? Kasih aja tanahmu. Gadaikan ke dia. APA. Gimana bisa gitu? Kalau aku kasih tanah ke dia, aku tinggal di mana dong? Cara udah aku kasih tahu. Mau pakai atau enggak terserah kamu. Dasar kamu Shen Ruochuan. Ini pasti jebakan kamu ya? Longcat ya? Kamu masih mau kasih rumahku ke dia? Kamu cuma pengen lihat aku. Jadi gak punya apa-apa ya? Kamu tega banget sih. Kalau kalian berdua gak ngitungin aku juga gak akan ngitungin kamu. Yang tahu, ada satu hal yang harus aku bilang ke kamu. Apa yang kita lakukan, Tuhan pasti lihat. Buah kejahatan yang kita tanam, kita yang harus tanggung. Kamu sendiri yang bilang tadi. Shen Ruochuan jangan pergi. Kamu gak boleh kejam kayak gini. Jangan pergi. Yang tahu. Kayaknya hari ini kamu gak bakal bisa bayar. Kalau udah gini, jangan salahin aku. Ayo teman-teman bawa dia. Aku gak bisa ikut kalian. Yang tahu, cepetan setuju sama mereka. Cepetan. Di kehidupan sebelumnya, karena yang tahu. Dan Liu Ruyan yang ngejebak. Aku menyanyikan setengah hidupku. Di kehidupan ini, aku pasti bakal meraih sesuatu yang jadi milikku sendiri. Sebuah karir. Jian Baoge. Yang terkenal karena mengumpulkan harta karun langka di dunia. Tapi Gucci biru putih ini harganya berapa? Mangkuk keramik Kekaisaran Dinasti Qing, 1,8 juta yuan. Kawan Kakak Dinasti Ming, 5 juta.
Paviliun penilaian harta memang punya reputasi di dunia barang antik. Lu mau apa? Kami gak terima rongsokan. Keluar. Siapa yang nyari rongsokan? Lu mau apa sih? Gue mau jual barang. ILO? Tahu tempat ini buat apa? Kami gak terima hasil pertanian. Cari pasar kalau mau jual hasil pertanian. Paviliun penilaian harta ternyata cuma lihat tampilan doang ya? Tahu ini, paviliun penilaian harga masih maksa masuk. Tahu gak sehari-hari kami melayani? Orang-orang kayak apa? Samuel pejabat dan orang terpendek. Yang isi dompetnya tebel. ILOS miskin. Sok-sokan apa di sini? Ada apa ini? Meski pakaiannya sederhana, tapi sikapnya luar biasa. Bukan seperti orang biasa. Shaoli. Kamu tunggu di bawah dulu. Saya yang akan layani tamu ini. Saya Song, manajer paviliun penilaian harta. Boleh tahu adik mau jual apa? Gucci biru putih dinasti Ming. Sayang, ini palsu. Kami tidak terima barang palsu. Manajer Song coba lihat sekali lagi. Dilihat berapa kali pun. Barang palsu ya tetap palsu. Kalian berdua. Apa gue salah lihat? Ko Kyung Tao sama Lurian? Bukannya mereka sudah dijatuhkan sama si pemeran utama? Dari situasinya, pasti alur ceritanya maju duluan. Gawat, berarti si pemeran utama bakal sengsara dong. Gak nyangka kan? Gue juga gak nyangka. Dulu kalau Elo gak jebak gue sekarang gak bakal. Dapat dukungan keluarga Lee, sukses dalam semalam. Ngomong-ngomong, gue malah harus terima kasih sama Elo. Shen Ryu Chuan. Gue meremehkan Elo. Gak nyangka Elo beneran nemu harta karun di tanah itu. Tapi sekarang Elo pasti kecewa banget ya. Harta yang susah payah digali. Ternyata semua palsu. Sampah ya tetap aja sampah. Meski gue gak tahu dulu Elo gimana. Bisa tahu isi pikiran gue. Tapi sekarang kelihatannya, kamu tetap tidak bisa lepas dari nasib diinjak olehku. Kalian berdua begitu yakin bahwa Gucci biru putih ini palsu. Shen Ryu Chuan. Bahkan Jian Bao Ge bilang botol jelekmu ini palsu. Kamu masih percaya begitu saja? Jangan-jangan kamu tidak tahu Jian Bao Ge itu tempat apa? Shen Ryu Chuan. Apa otakmu ditendang keledai? Rumahmu seperti apa? Kamu tidak tahu? Mana mungkin ada harta karun? Kalau memang ada, pasti sudah dijual. Aku kasih tahu, orang tuamu seperti ini. Hanya untuk menipuku, agar aku menikahimu. Tapi untungnya aku pintar, melihat kalian. Dengan trik kotor. Liu Ruyan, jangan samakan semua orang. Seperti dirimu yang kotor. Shen Ruochuan berani bilang begitu padaku. Apa yang aku katakan salah? Shen Ryu Chuan. Kamu tahu kenapa Ruyan mau ikut aku? Dan tidak mau ikut kamu. Karena kamu adalah sampah, sampah yang buta. Yang tahu, aku harus berterima kasih padamu. Karena mengambil kekasihku, aku lihat kalian berdua memang cocok. Sama-sama tidak tahu malu. Kamu. Baiklah, kalau kamu begitu yakin botol jelek ini asli. Mari kita bertaruh, bagaimana? Bertaruh? Bagaimana caranya? Kalau botol ini asli, aku kasih kamu 1 juta. Kalau palsu, kamu potong kedua tanganmu. Lalu pulang ke kampung halamanmu, jangan pernah keluar lagi. Bagaimana? Bisa kamu bayangkan berapa 1 juta itu? Bahkan kalau kamu dijual, tidak akan sampai segitu. Tapi, kalau kamu mau bertaruh dengan kami, mungkin saja 1 juta itu jadi milikmu. Baiklah, mari bertaruh. Saudara, jangan gegabah, botol ini memang palsu. Tidak apa, aku percaya pada penilaianku. Baiklah, kalau kamu begitu yakin. Mari kita cari seseorang untuk memeriksa keasliannya. Karena ini Jian Baoge, mari kita minta ahli dari Jian Baoge untuk memeriksanya. Manajer Song, mohon bantuannya. Kamu. Baiklah. Sangat menarik.
Tak kusangka di Pavilion Penilaian Harta Karunku akan ada kejadian menarik seperti ini. Senang bertemu dengan Tuan Pavilion. Astaga, tak kusangka Chenchue. Bagus, tapi yang paling mengejutkan adalah kecerdasan bisnisnya yang luar biasa. Sejak dia mengambil alih Pavilion Penilaian Harta Karun, hanya dalam 3 tahun, dia berhasil membawanya ke peringkat 3 teratas di Provinsi Nan. Hanya kalah dari keluarga Li, keluarga nomor 1 di Provinsi Nan. Tak kusangka, pemilik pavilion penilaian harta karun ternyata seorang wanita. Dan dia sangat cantik. Nona Chan, sudah lama mendengar namamu, hari ini bertemu, ternyata memang luar biasa. Kejadian menarik seperti ini, kebetulan aku menemukannya. Bagaimana kalau aku yang menilai untuk kalian berdua? Bagus, kemampuan Nona Chen dalam menilai harta karun. Siapa di Provinsi Nan yang tidak tahu? Denganmu yang menilai, tentu saja sangat tepat. Bagaimana, Nona Chen? Tamu ini begitu tenang, pasti dia tahu. Ada rahasia tersembunyi dalam porselen biru putih ini. Tuan Pavilion, maksudmu? Jangan salahkan tamu ini, perhatikan baik-baik porselen biru putih ini. Jika dilihat dari permukaannya saja, pasti ini palsu. Tapi sebenarnya, ini bukanlah wajah asli dari porselen biru putih ini. APA. Ini porselen biru putih kristal. Bagaimana mungkin? Bukankah ini barang rusak dari tanah? Bagaimana bisa ini asli? Kupikir, inilah wajah asli porselen biru putih ini. Tapi sayang, meskipun pembuatannya bagus, ini tetap palsu. Porselen biru putih kristal asli tidak akan memiliki warna dasar seperti ini. Sudah kukatakan, botol rusak sembarangan ini. Bagaimana mungkin bisa menjadi harta karun asli? Tadi benar-benar membuatku kaget. Shen Are You Chuan? Sepertinya langit tidak berpihak padamu. Aduh. Shen Are You Chuan? Kamu kalah. Terimalah kekalahanmu. Shen Are You Chuan? Aku agak kasihan padamu. Sepertinya 1 juta ini tidak akan bisa kamu bawa. Sepertinya, aku terlalu menganggap tinggi kemampuan pavilion penilaian harta karun. Apa katamu? Shen Rua Chuan, kamu sangat berani. Kemampuan Nona Chen dalam menilai barang antik. Di Provinsi Nan, dia nomor 2, tidak ada yang berani mengklaim nomor 1. Kamu benar-benar nekat. Bahkan berani meragukan penilaian Nona Chen. Shen Are You Chuan? Kamu sudah di ujung tanduk, masih saja melawan, kamu tahu. Apa akibatnya jika membuat Nona Chen marah? Maksudmu, aku salah menilai? Benar. Tidak mungkin, porselen biru putih ini. Baik dari pola maupun warna glasirnya. Pasti tidak mungkin asli. Jika ini hanya porselen biru putih biasa, tentu saja palsu. Tapi, kamu lupa, ada satu kemungkinan lain. Maksudmu? Tidak mungkin, benda ini sudah punah 300 tahun yang lalu. Karena perang, sekarang ini, tidak mungkin masih ada yang asli. Bagaimana jika masih ada yang asli di dunia ini? Baik, jika benar ada, buktikan padaku. Jika barang berhargamu ini asli, toko antikku tidak hanya akan membelinya dengan harga 2 kali lipat, tapi kamu juga akan menjadi penasihat senior di toko antikku. Posisimu hanya di bawahku, tapi jika kamu tidak bisa membuktikannya, jangan salahkan aku jika aku tidak bersikap baik. Shen Are You Chuan? Kamu benar-benar bodoh sekali, membuatku marah. Setidaknya kamu masih bisa menyelamatkan nyawamu. Tapi jika kamu membuat Nona Chen marah, kamu mungkin tidak akan tahu bagaimana kamu mati. Shen Are You Chuan? Aku baru pertama kali melihat orang yang begitu bersemangat mencari kematian. Tapi tenang, aku akan membantumu mengurus jenazahmu. Baiklah, kalian semua tidak percaya. Maka aku akan menunjukkan pada kalian, pernah dengar porselen biru putih yang berubah saat terkena air? Ternyata benar. APA. Nona Chen, maksudmu, botol pecah ini asli? Bukankah ini barang pecah dari tanah? Bagaimana bisa asli? Tidak mungkin, tidak menyangka benda ini. Ternyata benar-benar ada di dunia. Sayal. Sekarang, apa lagi yang ingin kalian katakan? Ruo Chuan, meskipun kamu beruntung, masih ada waktu, kita lihat saja nanti. Tunggu sebentar.
Kalian lupa sesuatu ya? Taruhan kita mana? Uang 1 juta ku mana? Taruhan apa? Siapa yang bertaruh denganmu? Ayah benar, Shen Ruo Chuan. Kamu udah gila uangnya? Mau main licik ya? Jangan lupa, hari ini ada saksi dari Jian Baoge. Kalau kalian pergi, reputasi Jian Baoge yang akan rusak. Aku. Tidak bisa, Jian Baoge belum bisa kita musuhi. Baik, kamu memang jahat, Shen Ruo Chuan. Nanti, akan kubuat kamu bayar 100 kali lipat. Ayo pergi. Hati-hati di jalan, ya. Hari ini Jian Baoge salah mengenali harga karun. Jika Tuan Shen bermaksud menjual, Jian Baoge akan membelinya dengan harga 2 kali lipat. Pemilik ini. Tidak usah banyak bicara. Nona Chen, menurutmu, porselen biru tembus air ini berapa harganya? Porselen biru tembus air sangat langka. Jika dilelang, harganya sekitar 25 hingga 30 juta. Jian Baoge bersedia menghitung 2 kali lipat dari 30 juta. Jadi 60 juta untuk beli porselen ini. Bagaimana? Tuan Shen tidak puas dengan harga ini? Kalau begitu, tambah 1 juta lagi, ya? Nona Chen sudah memberikan 2 kali lipat. Saya mengambil keuntungan dari ini, bahkan 2005 juta. Baik, kalau begitu, silakan Tuan Shen tinggalkan nomor rekening. Sekarang akan kusuruh orang transfer uangnya. Ini kartu emas premium Jian Baoge. Pemilik kartu ini, di seluruh provinsi Nan hanya ada 5 orang. Kamu bisa hubungi aku lewat nomor di atas. Tentu saja, ini juga bisa hematkan masalah tidak perlu untukmu. Kalau begitu, tidak usah sungkan. $50 juta, tujuan pertama tercapai secepat ini. Bagus sekali. Kalau begitu, saya permisi dulu. Permisi. Bahkan wanita kuat seperti Chen Sui kalah darinya. Chen Sui kemudian tidak tahan dipermalukan. Lalu bunuh diri. Chen Sui punya pengalaman seperti itu. Chen Sui bertindak begitu tegas. Dan bahkan memberiku jabatan konsultan. Bagaimanapun, dia ada hubungan denganku. Aku tidak bisa hanya diam. Melihatnya dalam bahaya. Sudahlah. Lebih baik saya ingatkan dia. Ada APA lagi, Tuan Shen? Nona Chen, apakah Anda baru-baru ini akan menghadiri sesuatu? Pesta ulang tahun orang penting? Sejauh yang saya tahu, ini masih rahasia. Bagaimana Anda mengetahuinya? Anda tidak perlu tahu, tapi saya ingin mengingatkan Anda. Jika Anda ingin memberikan hadiah, lebih baik ganti yang lain. Kalau tidak, mungkin akan ada masalah besar. APA? Pesan sudah disampaikan, percaya atau tidak, terserah Anda. Sampai jumpa. Pemilik paviliun. Cepat, bawa hadiah yang sudah saya siapkan. Untuk dilihat oleh Su Gelau. Su Gelau, pemilik paviliun. Apakah kita berlebihan? Orang ini meskipun membawa porselen biru putih yang langka, tapi dari pakaiannya, jelas dia hanya anak desa miskin. Apa yang dia katakan? Mungkin tidak benar. Hati-hati itu baik. Cepat pergi. Baik. Pemilik paviliun, Su Gelau sudah datang. Su Lau. Bagaimana hasilnya? Bol saya tahu, pemilik pavilion, dari mana Anda mendapatkan harta ini? Ini saya dapatkan di lelang beberapa hari lalu. Waktu itu Li dan juga ikut menawar. Saya susah payah mendapatkannya. Kenapa, Su Lau? Apakah ini palsu? Bukan palsu. Tapi lebih buruk dari palsu. Apa maksudnya, Hulau? Di dalam padang Buddha emas ini ada pil racun yang tidak berwarna dan tidak berbau. Jika sering disentuh, racun akan masuk ke tubuh. Lama-lama, bahkan dewa pun tidak bisa menyelamatkan. Untung pemilik paviliun menemukannya lebih awal. Kalau tidak, jika hadiah ini diberikan kepada orang penting itu, mungkin paviliun kita akan dalam bahaya. Ternyata dia benar. Siapa yang pemilik paviliun maksud? Tidak apa-apa. Tapi, pemilik paviliun, Su Lau, sebentar lagi pesta ulang tahun orang penting itu. Sekarang ada masalah ini. Apa yang bisa kita ganti?
Memang provinsi Nan, orang-orangnya sangat royal. Dalam waktu singkat, sudah menghasilkan banyak uang. Tapi yang tahu ternyata berhubungan dengan keluarga Li. Dengan sifat mereka, pasti akan terus mengganggu saya. Tidak bisa. Harus terus mencari uang. Suyan, aku suka kamu. Mau jadi pacarku? San Yu, sudah berapa kali ku bilang? Nggak ada perasaan sama kamu. Jangan ganggu aku lagi. Suyan, cepat atau lambat kamu akan jadi milikku. Ngapa sih nolak-nolak gini? Ada apa sih seramai ini? Sanyu ini keterlaluan, sok jago karena keluarganya kaya. Dari dulu suka ganggu cewek-cewek cantik dari keluarga biasa. Sekarang malah berani incar Suyan dari keluarga kaya raya. Tapi katanya keluarga Su dan San mau dijodohkan. Nggak tahu benar atau enggak. Su Group yang bisnis perhiasan. Itu ya yang dulu mulai dari bawah? Katanya pernah nyewa preman buat mukulin anak-anak. Yang ngegangguin sampai opname. Iya betul, dia tukang mabuk, judi, nggak ada kerjaan bener. Perusahaannya kelihatannya legal. Tapi di balik layar sering main kotor. Keluarga nggak bener semua. Waduh, kalau dibandingin yang tahu. Beneran jauh lebih kecil dibandingkan dia. Siapa bilang mau jadi pacarmu? San Yu, denger ya. Aku sudah punya orang yang disuka. APA, kamu udah punya gebetan? Nggak mungkin. Seluruh Nansheng tahu kamu udah jadi. Punya ke San Yu. Siapa berani rebut? Saya Pa. Bilang siapa? Kamu ja? Atau kamu? Kalau beneran jadian, kayak Beauty and the Beast nih. Sayang banget cewek secantik ini. Aduh pengen punya pacar kayak gini. San Yu, jangan muka tebel amat sih. Seluruh Nansheng tahu siapa San Yu. Apa yang ku mau, pasti bisa kuambil. Kamu. Oke, kamu mau tahu pacarku siapa? Dia ini pacarku. Lah kok jadi begini? Dengar ya, dia pacarku. Mbak, situasi apa ini? Walaupun kamu cantik, tapi urusan kalian. Jangan libat-libatin aku dong. Bantuin ya mas, nanti aku ganti. Dia pakarmu. Suyan, ini jelas-jelas palsu. Nyari orang people hangin aku, carry yang making lah. Siapa yang aku suka bukan urusanmu. Aku bilang dia pacarku. Kau, kalau tidak mau mati, cepat minggir. Kalau tidak, kau akan susah sendiri. San Yu, aku kasih tahu, bicaralah dengan pacarku. Dengan sopan. Baiklah, Suyan. Kalau kau bilang dia pacarmu, buktikan padaku. Kau, Tidak bisa membuktikan, kan? aku akan membuktikannya. Suyan, kau serius? Siapa yang main-main? Aku kasih tahu, jangan ganggu aku lagi. Apa sih yang kurang dariku? Kau memilih orang seperti si miskin ini tidak mempertimbangkan aku. Orang sampah ini, apa yang lebih baik dariku? Lebih kaya dariku? Lebih ganteng dariku? Dia bahkan tidak bisa menyamai satu jariku. Tunggu, kalau soal uang, aku tidak akan bandingkan denganmu. Tapi kalau soal ganteng, lihat dirimu sendiri. Pakai baju pink mencolok, apa mau bersaing dengan cewek soal kecantikan? Coba lihat cermin, jangan mempermalukan diri di luar. Apa katamu? Kau, kelihatannya kau tidak mau keluar dari provinsi Nan. Waduh, pria ini, sekarang dia benar-benar membuat Sanyu marah. Dengar-dengar orang terakhir yang membuat Sanyu marah, tiba-tiba mengalami kecelakaan. Sekarang masih di rumah sakit, terbaring. San Yu memang berasal dari keluarga kaya. Pria ini, kelihatannya hanya orang biasa. Sekarang dia benar-benar dalam bahaya. Bagaimana? Jelek? Tidak boleh dikatain ya? Lihat dirimu sendiri, apa mau jadi? Liu Dehua? Aku kasih tahu. Kau cuma Emma Dehua. Sudahlah, San Yu bukan orang biasa. Kenapa takut padanya? Baik, kau tunggu saja. Berani Casey tahu namamu? Bagaimana? Mau cari orang? Baik, aku kasih tahu. Aku tidak ganti nama, tidak ganti marga. Aku yang tahu. Menyuruh orang untuk membunuh, apakah orang-orang yang di rumah sakit sebelumnya adalah ulah Sanyu di belakang layar? Pantas San Yu begitu sombong, ini benar-benar keterlaluan. Harus dihukum berat. Benar, laporkan dan hukum Sanyu. Siapa yang menyuruh membunuh? Jangan asal bicara. Kalau tidak melakukan, kenapa gugup? Siapa yang gugup? Kalau tidak gugup, biarkan polisi yang menangani. Selidiki dengan baik, aku akan membuktikan kamu tidak bersalah. Oh ya? Apakah perusahaanmu juga melakukan hal-hal ilegal? Atau melanggar aturan?
Itu juga harus diselidiki dengan baik. Benar, kan? Bagus, kau berani. Tunggu saja. Kau benar-benar berhasil membuat San Yu pergi. Hari ini, terima kasih banyak ya. Tahu, namaku Suyan. Itu bukan nama asliku. Namaku Shen Chuan. Itu cuma tipuan. Oh ya, berikan ponselmu padaku. Ngapain? Ini imbalan untukmu. Banyak banget. Lagi pula, kau sudah membantuku dengan sangat besar. Ah, tidak juga. Yan Er, kenapa kau bertingkah seperti ini? Aku menyuruhmu untuk dengan San Yu, tapi kau malah membuatnya pergi. Sudah kubilang, aku tidak suka dia. Kenapa kau selalu ingin mengingatkan kami? Kalau mau, kau saja yang pacaran dengannya. Jangan libatkan aku. Dan sekarang, aku sudah punya pacar. Dia ada di sampingku. APA. Sekarang juga kau pulang dan temui aku. Bukannya ini sudah selesai? Biarkan aku pergi saja. Ini tidak ada hubungannya denganku. Tunggu dulu. Hentikan. Aku tidak akan pulang bersamamu. Kalau sudah berbuat baik, sampai tuntas. Bantu sampai akhir. Aku bukan orang baik, dan aku juga tidak akan membantu. Dah, Kalau begitu, aku akan memberimu 1 juta sebagai imbalanmu. kau menganggapku seperti apa? 1 juta saja kau pikir. Bisa menjualku? Aku beritahu, hal seperti ini bahkan anjing pun tidak mau. 5 juta. Ayo, kita ke rumah mertua. Pergi. Nah, itu baru benar. Tenang, aku akan bilang pada ayahku untuk tidak terlalu keras padamu. Kenapa kau membawaku ke sini? Meskipun aku hanya pacar palsumu. Tapi ini kan pertama kali datang ke rumah, tidak sopan kalau datang tangan kosong. Coba lihat. Suez memulai bisnisnya dari perhiasan, hadiah biasa. Pasti sudah biasa. Lebih baik memberi batu yang bisa menghasilkan hijau. Bos, berapa harga batu ini? Wah, anak muda, selera kamu bagus ya. Ini batu terbaik di lapak saya. Kalau serius mau beli, ambil saja dengan harga 500.000. Berapa? 500.000. Bos, apa kamu sengaja menipu kami karena kami masih muda? Ah, jangan begitu. Ini bahan yang sangat bagus. Asli dari Myanmar. Kamu bohong, kan? Ini jelas sisa-sisa bahan orang lain yang sudah tidak terpakai. Bos, kami datang cuma untuk mencari sesuatu yang baru. Kalau kamu mau jual, Rp1.000, saya beli. Kalau tidak mau jual, kami pergi. Baiklah, anggap saja kita berteman. Hanya karena saya baik hati, kalau orang lain, kurang Rp1 pun. Tidak akan saya jual ke kalian. Oke. Hati-hati di jalan, kalian berdua. Kenapa kamu beli batu jelek seperti ini? Menurut saya, ini bahkan tidak bernilai Rp100. Ini bukan batu jelek. Lalu apa? Nanti kamu akan tahu. Ini adalah bos dari grup Su. Su Tianhai, memang tidak biasa. Yan Er, cepat ke sini. Kenapa kamu tidak pergi ke kantor hari ini? Kamu masih berani bertanya? Telepon dari keluarga San sudah sampai ke saya. Biarkan saja, apa hubungannya dengan saya? Saya tetap tidak suka. San Yu itu. Kamu. Ini yang kamu bilang pacar kamu itu? Iya, itu. Namanya Shen Ruo Chuan. Halo Pak, nama saya Shen Chuan. Ini hadiah yang saya siapkan untuk Anda. Pak Su, ini calon menantu mas Anda? Saya kira siapa, ternyata hanya seorang pemuda biasa yang miskin, dan membawa batu jelek ini sebagai hadiah. Sang Gemamelukan. Ini bukan batu jelek, ini kami berdua yang memilihnya. Yan Er, jangan tidak sopan. Ini adalah Pak Li dari Paviliun Harta Karun. Paviliun harta karun lagi. Anak muda, saya tidak peduli apakah kamu pacar Yan Er atau bukan. TAPI. Kamu bawa batu jelek ini sebagai hadiah? Apa ini tidak menghina? Bawa batu jelekmu ini, pergi sekarang. Aku masih bisa menganggap ini tidak pernah terjadi. Kalau tidak, Ayah, Paman Su, batu ini bukan batu biasa.
Maksudmu, batu ini bisa mengeluarkan hijau? Ya. Bocah nakal, kau berbohong, tidak lihat tempatnya? Aku sudah 30 tahun berkecimpung di dunia batu permata. Bahan apa yang bisa mengeluarkan hijau, langsung kelihatan. Bahanmu ini jelas. Sisa-sisa, bisa mengeluarkan hijau? Mustahil. Jangan terlalu yakin, bahkan pemilik pavilion bisa salah. Apalagi kamu. APA, kau pernah bertemu pemilik pavilion kami? Bocah yang suka bikin misteri, kau seperti apa? Kau pernah bertemu pemilik pavilion kami, aku sudah 30 tahun di sini. Hanya bertemu pemilik pavilion kami. Beberapa kali saja. Kau tidak bisa bertemu, bukan berarti aku tidak bisa. Mulutmu tajam, aku tanya, bahan ini, berapa harganya? 1000 yuan. 1000 yuan, kau pikir batu 1000 yuan bisa mengeluarkan giok langka? Tentu. Kau pikir dengan sisa-sisa bahan, bisa mengeluarkan giok langka? Bikin aku mati ketawa. Bos Su, keluarga Su memang punya selera. Sebelumnya minta aku jadi perantara dengan keluarga San, sekarang mengundang bocah miskin dari desa terpencil. Kalian sedang mempermainkan aku? Pak Li, jangan marah, kami tidak bermaksud begitu. Yan Er sejak kecil suka iseng, ini pasti tidak benar. Aku tidak iseng, Shenruo Chuan. Dia pacarku. Kakek, 30 tahun pengalamanmu, sia-sia saja. Lebih baik pensiun saja, jangan menyesatkan orang. Bocah nakal. Kalau tidak tahu diri, mari kita bertaruh. Bertaruh apa? Kalau bahan ini bisa mengeluarkan hijau, aku akan berlutut minta maaf. Kalau tidak, kau yang berlutut minta maaf. Baik, setuju. Kau yakin? Kalau tidak yakin, pasti tidak akan melakukannya, tenang saja. Baik, Bos Su, pinjam tenaga orangmu untuk memotong. Baik. Datanglah seseorang. Tuan, ja, potonglah. Tidak ada warna hijau, lihatlah, anak muda. Sekarang apa lagi yang bisa kamu katakan? Perlututlah dan minta maaf. Jangan terburu-buru. Anak muda, kamu ingin menjelak ya? Siapa bilang hanya dengan satu potongan bisa melihat hasilnya? Anak muda, apakah kamu benar-benar mengerti batu giok? Bahan ini, jika potongan pertama tidak keluar hijau, selanjutnya, peluang untuk keluar hijau hampir nol. Artinya masih ada kesempatan untuk keluar hijau, bukan? Anak muda, kamu tidak akan menyerah sampai akhir, ya? Jika bahan ini bisa keluar hijau, aku akan berlutut dan minta maaf. Dan menganggapmu sebagai guru. Aku tidak bisa menerima murid seumuranmu. Karena kamu begitu percaya diri, berani tidak bertaruh denganku. Tambah taruhan. Baik. Bagaimana kamu ingin menambah taruhan? Li Lau, menurutku masalah hari ini. Biarkan dia meminta maaf padamu, dan kamu jangan terlalu serius dengannya, Suzong. Bukan aku tidak menghargaimu, kamu lihat sendiri, anak muda ini. Sangat sombong. Jika tidak diberi pelajaran, di masa depan. Bagaimana aku bisa berdiri di Provinsi Nan? Paman Su, sampai akhir, siapa yang kalah? Belum tentu. Kamu. Shenruo Chuan. Jangan banyak bicara, bagaimana kamu ingin menambah? Jika batu ini bisa keluar hijau, aku tidak hanya akan berlutut dan minta maaf. Tapi juga akan keluar dari dunia batu giok. Jika tidak keluar hijau, kamu yang harus berlutut. Dan tinggalkan kedua tanganmu padaku. Shenruo Chuan, cepatlah menyerah. Baik. Mari kita lakukan begitu. Potong batu ini secara vertikal. Benda keras kepala. Potong beberapa kali lagi. Bahan saya sepun tidak akan keluar hijau. Keluar hijau, apa? Ini adalah jenis giok kelas atas, nilainya minimal 10 juta. Jenis giok kelas atas, Shenruo Chuan. Kamu terlalu hebat. Bagaimana mungkin, dari bahan sisa bisa keluar? Jenis giok kelas atas. Nah, jangan-jangan kamu curang ya? Jangan sembarangan bicara, batu ini dari awal sampai sekarang. Saya tidak pernah menyentuhnya, mana mungkin curang? Iya,
Jangan sembarangan menuduh orang baik. Saya mengaku kalah hari ini, pamit. Tunggu, Kamu mau apa? apa kamu lupa sesuatu? Iya, kamu kalah taruhan, harusnya kamu berlutut kepada kami. Minta maaf. Kalian, Suzong, begini caranya mendidik anak? Li Lao, tadi kamu tidak memberikan muka kepada orang lain. Sekarang mereka pasti juga tidak memberikan muka kepadamu. Kalian, hari ini saya mau ngotot, bagaimana? Kalian harus pikir baik-baik, saya ini adalah sesepuh dari Jian Bao Ge. Kalian berani membuat saya berlutut minta maaf? Bisa kalian tanggung? Sesepuh Jian Baoge? Saya masih konsultan Jian Baoge, loh. Saya masih konsultan Jian Baoge, loh. Kartu emas Jian Bao Ge. Mana mungkin? Di seluruh provinsi Nan, orang yang memegang kartu emas bisa dihitung dengan jari. Bagaimana kamu bisa mendapatkannya? Ini tidak usah kamu urus, kamu bilang saja ini. Kartu emas Jian Baoge, kan? NAK. Kartu emas ini pasti palsu. Kamu tidak ingin hidup lagi, ya? Baik, kamu bilang palsu, ya? Ini adalah pemberian langsung dari ketua kalian. Percaya tidak kalau saya sekarang telepon ketua kalian untuk memastikannya? Kamu siapa? Kalau kamu punya nomor ketua kami. Tanpa banyak bicara, saya akan berlutut kepadamu. Baik, ini katamu sendiri. Ketua Chen, Tuan Shen, kenapa tiba-tiba ingat menelepon saya? begini, ada sesepuh dari Jian Baoge yang bertaruh dengan saya. Dia kalah, dia mau ngotot, menurutmu ini bagaimana? Ada hal seperti itu? Berikan teleponnya kepadanya. Silakan, dengarkan sendiri. Hello. Kachua. Baik-baik saya pasti menepati taruhan. Bagaimana? Percaya sekarang? Apa yang dikatakan Tuan Shen di telepon? Sehingga membuat ketua begitu senang? Sulau, kenapa kamu masih menguping percakapan orang? Tuan pemilik, jangan marah, saya tidak sengaja mendengarnya. Tapi kali ini, kita beruntung ada Tuan Shen. Dan juga berkat porselen King Hua yang terkena air itu. Rumah harta kami bisa mendapatkan dukungan dari tokoh besar itu. Dengan dukungannya, rumah harta kami tidak akan takut lagi dengan tekanan dari keluarga Li. Ya, Bagus. Tuan pemilik Chen benar-benar besar hati. Tuan pemilik Chen ternyata menemukan porselen King Hua yang terkena air, yang sangat langka. Porselen King Hua yang terkena air. Saya sangat kagum. tidak sesuai dengan harapan Tuan Li. Pasti Tuan Li sangat marah, ya? Apa maksud Tuan pemilik Chen? Bagaimana dengan patung Buddha emas itu? Anda seharusnya lebih tahu dari saya. Kita tetap bersahabat. Air mengalir perlahan. Hei! Chen Sui, si wanita itu. Bagaimana dia tahu tentang patung Buddha emas itu? Tuan Li? Saya menduga ini ada hubungannya dengan seseorang. Saya Pa? Shen, are you Ochuan? Kamu tadi benar-benar keren, orang tua itu. Saat menerima telepon, kamu tidak melihat kakinya gemetar. Tapi saya tidak menyangka kamu benar-benar konsultan rumah harta. Xiao Shen, maaf. Tadi saya salah lihat, jangan dipikirkan ya. Tidak apa-apa. Paman, ini bukan kesalahan Anda. Ayah, kita baru saja mendapatkan bahan yang sangat bagus. Kenapa kamu mengeluh? Jika saya tidak salah ingat, sekarang ini grup Su sepertinya sedang mengalami krisis keuangan. Jadi Su Tianhai ingin anak perempuannya menikah dengan keluarga San. Benar, tapi Su Tianhai. Terlalu sederhana, dia tidak tahu keluarga San sebenarnya. Tidak bermaksud membentuknya, ini semi rencana keluarga Li. Sengaja membuat keluarga San menggunakan perusahaan bodong untuk menandatangani kontrak dengan mereka. Akhirnya menyebabkan grup Su mengalami keruntuhan rantai keuangan dan bangkrut. Seperti kata pepatah, kehilangan istri dan tentara. Ternyata begitu, Paman. Tapi khawatir dengan masalah keuangan grup. Ini adalah rahasia grup saya. Bahkan Yan Er tidak mungkin tahu. Bagaimana kamu bisa tahu? Keuangan? Apa yang sedang kalian bicarakan? Sampai saat ini, saya tidak akan menyembunyikannya lagi, karena keluarga Li masuk dengan kuat ke pasar perhiasan, terus menekan kami. Menyebabkan grup kita sekarang kekurangan dana. Kalau aku tidak bisa menemukan dana lagi, grup kita mungkin akan bangkrut. Apa? Keluarga Li. Mereka mau ngapain? Kondisi keluarga Li belakangan ini sangat gila.
Banyak perusahaan sudah diambil alih oleh mereka. Ayah, hal sepenting ini kenapa baru sekarang? Kamu kasih tahu aku. Makanya Paman meminta Suyan untuk menikah dengan keluarga San. Untuk mendapatkan dukungan dana. Iya, Pak Li, adalah perantara yang aku undang hari ini. Sekarang tampaknya tidak mungkin. Paman pernah berpikir tidak. Mungkin dari awal keluarga San tidak pernah berniat membantu kamu. Bagaimana mungkin? Nanti kita akan menandatangani kontrak. Paman Su juga seorang yang berpengalaman di dunia bisnis. Ada pepatah yang kamu harus tahu, tidak ada makan siang gratis di dunia ini. Kalau tebakanku tidak salah, kali ini seharusnya kolaborasi antara keluarga Li dan San menjebak kamu. Kalau kamu tidak percaya, kamu bisa telepon anak buahmu. Suruh mereka cek perusahaan keluarga San. Apakah benar-benar punya dana? Halo, Xiao Chai, kamu sekarang segera cek kondisi dana perusahaan keluarga San. Pak Su, aku sudah cek perusahaan keluarga San. Hanya perusahaan bodong, sama sekali tidak punya dana apa. Benar-benar. Ayah, ada apa? Perusahaan keluarga San, benar-benar perusahaan bodong. Shenruo Chuan, kamu hebat sekali. Tapi, bagaimana kamu tahu? Sebenarnya cukup sederhana, naga melahirkan naga, burung Phoenix melahirkan Phoenix. Anak tikus bisa menggali lubang, lihat Sanyu seperti itu. Langsung tahu bagaimana keluarganya. Ayah, untung kamu belum menandatangani kontrak dengan mereka. Tapi, masalah dana grup kita belum teratasi. Shenruo Chuan, kamu pikirkan caranya. Kalau kamu benar-benar membantu keluarga kita mengatasi masalah ini, maka aku akan benar-benar jadi pacarmu. Jangan buru-buru, aku pikirkan dulu. Kalau ada dukungan dari grup Su, maka nanti, menghadapi Yang Tao dan kawan-kawan akan lebih mudah. Ada. Apa caranya? Aku ingat di kehidupan sebelumnya, persis saat ini. Gelombang besar saham teknologi baru muncul seperti jamur di musim hujan, mengubah pasar bar yang lesu langsung menjadi pasar bull. Jika kita bisa memanfaatkan kesempatan ini, krisis grup Su pasti akan teratasi dengan sendirinya. Berapa banyak uang yang tersisa di perusahaan Paman? Sekarang, kekurangan dana grup sekitar 10 miliar. Jika menggunakan metode konvensional, dalam waktu singkat, pasti sulit untuk mengumpulkan uang sebanyak itu. Jadi, kita harus mengambil langkah yang tidak biasa. Pasar saham. Sekarang ini pasar saham semuanya bearish. Di mana-mana ada penjualan dan kehancuran. Kalau kamu masuk ke pasar saham sekarang, mungkin seperti memberi makan anjing dengan bakso, sekali masuk tidak akan kembali. Benar, semua orang di jalan memegang ponsel. Begitu dibuka, wajahnya langsung hijau. Ini semua hanya sementara, industri negara sedang berada di masa kritis transformasi, banyak perusahaan baru sedang muncul dengan cepat. Ada komputer? Ada. Tak disangka, Golden Finger bahkan bisa melihat tren masa depan saham. Shenruo Chuan, kamu yakin? Paman, berapa banyak uang yang tersisa di perusahaan sekarang? Sekarang, kurang dari 500 juta. Paman Su, mari kita bertaruh. Baik. Bagaimanapun juga, kalau tidak bisa mengumpulkan dana, akhirnya mati juga. Hari ini aku akan menemani kamu bertaruh. Kalau begitu, mari kita investasikan semua uang di saham ini, Sin Long Tech. Tapi, saham ini adalah saham sampah. Begitu kita beli, pasti langsung rugi besar. Bukankah aku sudah bilang tadi? Ini semua hanya sementara. Nanti pasti akan naik tajam. Hello Xiao CAI. Sekarang, investasikan semua dana grup ke saham Xin Long Tech. Jangan banyak tanya, langsung beli saja. Naik, benar-benar naik, naik sangat cepat. Dalam waktu singkat, nilainya naik 20 kali lipat. Xiao Shen, kamu benar-benar hebat. Harga beli kita adalah 2 yuan per saham.
Tunggu sampai naik ke 80, kita jual semua, nanti. Kita akan punya 20 miliar, bisa menyelesaikan semua masalah. Semua teratasi. Shenruo Chuan, kamu benar-benar luar biasa. Dengan ini, kami grup Su bisa mengubah krisis menjadi keselamatan. Xiaoshen, aku lihat kamu dan Yan Er cocok sekali, seperti pasangan yang serasi. Kalau begitu, lebih baik hari ini kalian berdua langsung menikah. Besok langsung adakan pernikahan, lusa langsung punya anak. Ayah, Paman Su, aku ada urusan mendesak, aku pergi dulu. Kalian lanjutkan saja. Yan Er, Xiaoshen ini, kamu harus pegang erat-erat. Kalau sampai diambil orang lain, kamu pasti menyesal. aduh ayah, ngomong apa sih? Kami ini cuma... Kenapa? Bukannya kamu bilang dia pakarmu? Kamu pikir aku tidak tahu, kamu bawa dia untuk menipuku. Kamu sudah tahu semua, benar-benar si rubah tua. Mata ayah ini tidak buta, aku bisa melihat. Kamu juga suka dia, tapi kamu harus cepat bertindak. Di samping pria hebat seperti ini, tidak pernah kekurangan wanita. Mengerikan sekali. Membantu ini malah hampir terjebak sendiri. Walaupun Suyan ini cantik. Tapi dengan pengalaman sebelumnya, aku tidak akan terjebak lagi. Wanita ini seperti ular berbisa, lihat saja. Transfer bank masuk 1 miliar. Lumayan juga, keluarga Su ini memang dermawan. Memberiku 1 miliar, kalau dihitung. Ditambah dengan 500 juta sebelumnya, total 1,5 miliar. Bisa pergi ke jalan Gui lihat-lihat. Katanya di sana banyak barang berharga. Lihat apa yang bisa ditemukan. Kamu adalah Shenruo Chuan. Kamu siapa? Kamu tidak kenal Tuan Li dan Li. Kamu benar-benar orang desa Tolan. Shenruo Chuan, kamu tahu siapa orang di depanmu ini? Ini adalah Tuan Li, keluarga besar nomor 1 di Provinsi Nan. Ini Li Dan. Katanya orang ini sangat menakutkan. Bahkan Chen Sui pun bukan lawannya. Kalau begitu, sang pria utama pasti dalam bahaya. Kamu yang membantu Chen Sui. Mengacaukan rencanaku. Sekarang aku kasih 2 pilihan. Pertama, berlutut dan tunduk padaku. Kedua, mematahkan keempat anggota tubuhmu dan pulang ke kampung halamanmu. Kalau aku tidak memilih keduanya. Baik. Selama bertahun-tahun di Provinsi Nan, kamu yang pertama. Berani bicara seperti itu padaku, kalau kamu ingin mati. Aku akan mengabulkan keinginanmu. Siapa yang berani menyentuhnya? Kamu baik-baik saja, Kenapa kamu datang? Li Dan. Kalau hari ini kamu menyentuhnya, keluarga kita tidak akan berhenti sampai selesai. Sepertinya kamu benar-benar ingin melawan keluarga Li. Yang pertama kali menyerang pavilion harta karunku. Bukankah itu kamu, Li Dan? Kalau bukan karena keberuntunganku, yang melihat tipu muslihatmu, pavilion harta karunku mungkin sudah tidak ada lagi. Baik. Bagus, kalau pavilion harta karunku ingin mencari jalan kematian. Aku akan memenuhi keinginanmu. Kita akan bertemu di acara pertaruhan batu. Ayo pergi. Terima kasih banyak. Ini adalah hal yang seharusnya aku lakukan, kalau bukan karena kamu sebelumnya, yang mengingatkanku tiap waktu, aku sekarang tidak akan punya kesempatan untuk berdiri di hadapanmu. Sekarang kamu sudah membuat Li Dan marah. Di Provinsi Nan, kamu harus lebih berhati-hati. Dia orang yang licik dan jahat, bisa melakukan apa saja. Ya, itu Li Dan, yang dia katakan. Apa itu acara pertaruhan batu? Itu adalah acara tahunan di Provinsi Nan. Siapa yang bisa memenangkan kemenangan terakhir, bisa menjadi pemimpin baru. Bukankah itu berarti? Ya. Jadi, dia harus memenangkan kemenangan terakhir di acara pertaruhan batu. Kalau tidak, kita akan dalam masalah. Kapan acara pertaruhan batu ini diadakan? Lose. Wow, hijau, hijau. Batu giok spesial ini akan menghasilkan banyak. Sangat menegangkan. Hanya dengan satu ini, nilainya minimal 5 juta. Benarkah? Sayang sekali, hampir saja bisa keluar hijau. Ini semua hanya pembuka. Pertaruhan sebenarnya ada di sini. Nanti panitia akan membawa bahan-bahan ke atas. Aturan pertaruhan batu, siapa yang bisa memilih bahan? Dengan nilai tertinggi, dialah pemenang terakhir. Kali ini, aku ingin kamu mewakili pavilion harta karunku untuk bertarung. Aku
Aku percaya dengan kemampuanmu, kamu pasti bisa membawa kita memenangkan kemenangan terakhir. Aku punya jari emas, ini bagiku. Bukan hal yang sulit, kan? Kalau aku menang. Ada hadiah apa? Bagaimana kalau aku menyerahkan diriku padamu? Ini terlalu berharga, tidak perlu. Apa aku tidak salah dengar? Chen Sui, kamu baru saja bilang mau mengajak si miskin ini ikut serta dalam kompetisi batu giok kali ini? Apakah pavilion harta karunmu sekarang sudah selemah ini? Shen Ruo Chuan, kamu ngerti nggak ini semua? Jangan sampai setelah memilih lama-lama, akhirnya malah memilih limbah paling jelek di sini. Kamu yang dari desa, mengira dengan menebak benar satu barang antik, langsung jadi ahli batu jayek? Kamu nggak lihat diri sendiri, pantas nggak sih? Kalian berdua benar-benar hina ya? Jadi anjing orang sampai ketagihan ya? Apa yang kamu bilang? Apa aku salah? Hei, anak muda, semoga nanti kamu masih berani bicara seperti itu padaku. Selamat datang di kompetisi batu giok kali ini. Aturan kompetisi ini, saya yakin semua sudah paham. Orang yang menemukan batu dengan nilai tertinggi di tempat ini akan menjadi pemenangnya. Tanpa basa-basi lagi, mari kita mulai. Anak muda, perhatikan baik-baik, nanti akan kubuktikan padamu. Apa itu batu giok yang sebenarnya? Shen Ruo Chuan, keluarga Li ini berhasil kaya raya dari batu giok. Si Li sudah sejak usia 7 tahun. Berhasil menemukan giok berkualitas tinggi. Shen Ruo Chuan, apa yang bisa kamu lawan dengannya? Benar-benar tidak tahu diri. Nanti kalau kalah dari Li, baru deh dia tahu apa itu malu. Kalau kalian berdua tidak bisa diam, saya tidak keberatan mencari orang untuk mengusir kalian. Kamu, Nanti kalau Li menang, lihat saja apa masih ada kesombonganmu. karena belum ada yang mulai, saya yang duluan saja. Saya pilih batu ini, harangan tak saya. Bos Zhao benar-benar punya mata yang tajam. Batu ini adalah yang paling berharga di sini, bernilai 20 juta. Tidak masalah, potong saja. Baik. Wah, giok berkualitas tinggi. Bos Zhao benar-benar punya mata yang tajam. Sepertinya pemenang hari ini kemungkinan besar adalah Bos Zhao. Giok berkualitas tinggi, sekarang giliran Muli. Kalau batu yang kamu temukan tidak sebaik milikku, maka juara kompetisi ini pasti aku. Harga tinggi nggak jamin batu yang keluar bagus. Gue potong yang ini, cuma 2 juta doang. Ini emang nggak mungkin keluar batu bagus. Dasar picik banget. Buka mata lebar-lebar dan lihat baik-baik, potong. Yang keluar adalah giok kristal. Beneran giok kristal. Giok kristal emang udah langka. Apalagi sebesar ini, lihat beratnya. Paling nggak 10 miliar, emang jagoan Sili. Gue ngaku kalah. Selamat ya Li, sukses terus. Shen Ruo Chuan. Lihat kan? Si Li dapat giok kristal kualitas terbaik. Mau lawan dia pakai apa? Lihat aja kelakuannya. Kayaknya apa itu giok kristal aja. Nggak tahu, mana mungkin dia ngerti. Batu yang dibuka Sili nilainya seberapa? Chen Sui, harusnya gue bilang lo bodoh ya. Hal penting kayak gini malah diserahin ke orang gagal begini. Li Dan, jangan sombong dulu. Belum berakhir, kita belum tentu kalah. Oke, pede banget ya. Tapi makin pede lo, nanti pas kalah, gue makin seneng. Baka, giliran lo. Lagi ngapain? Jangan-jangan lo lihat aja nggak bisa. Mending minta tolong Sili, suruh dia tunjukin. Diam lo, bacot mulu. Kalau gue bisa dapat yang lebih mahal. Kalian semua. Wajah kalian bakal merah padam. Bocah, gue meremehkin lo rupanya. Nggak nyangka lo lebih sombong dari gue, masa lo bisa dapetin giok yang lebih mahal dari punya Sili. Lucu banget sih lo. Nona Chen. Yang lebih mahal dari giok kristal.
Pasti cuma giok naga. Shen Ruochuan, jangan-jangan lo mau dapat giok naga di sini? Gue bingung mau bilang apa. Mengingat lo masih polos banget. Gue kasih tahu aja deh, semua batu ini. Udah gue lihat, nggak ada satupun yang lebih bagus dari giok kristal gue. Denger nggak? Li Shao sudah bilang, di antara barang-barang ini, tidak mungkin ada yang lebih bagus daripada batu giok kaca milik Li Zhou. Jangan buang waktu, pilih batu sekarang. Atau Mangaka Saladan berletak kepada kami. Jangan buru-buru, saya masih punya pertanyaan, moderator. Saya membeli batu ini setelah dipotong keluar hijau. Apakah itu akan menjadi milik saya? Ya, benar. Kamu pilih atau tidak? Kalau tidak, Kelur sekarang. Saya pilih. Yang ini. Bukan maksud saya kira kamu pilih apa. Ternyata kamu pilih yang paling murah, sisa-sisa. Chen Sui, ini bantuan yang kamu bawa? Benar-benar lucu. Kamu benar-benar memalukan dengan sisa-sisa ini. Kamu tahu tidak, ini hanya untuk mengisi jumlah. Kenapa orang-orang tidak memilihnya? Karena mereka bahkan tidak bisa menghasilkan hijau. Kamu benar-benar memalukan, sampai ke ujung. Bahkan tidak bisa membedakan asli atau palsu, kalau saya jadi kamu. Saya lebih baik menabrak diri sendiri sampai mati. Bukan, kamu benar-benar pikir. Batu sisa yang kamu pilih ini bisa mengalahkan batu giok kaca saya? Ada masalah? Baik, saya mengagumi kamu. Tapi sekarang saya sangat penasaran. Apakah kamu sengaja berpura-pura bodoh atau kamu benar-benar tidak tahu apa-apa tentang batu giok? Bagaimana kalau kamu tebak? Tebak? Kamu anggap saya anak kecil? Saya tebak. Saya beritahu kamu, apakah kamu berpura-pura bodoh atau kamu benar-benar tidak tahu apa-apa tentang batu giok? Batu yang kamu pilih hari ini tidak mungkin menang dari batu giok kaca saya. Kalau saya jadi kamu, saya tidak akan berbicara. Terlalu yakin, karena kalau salah, malu. Baik, percaya diri dan berkarakter. Kalau kamu begitu percaya diri, mari kita bertaruh. Kita bertaruh. Siapa yang batu gioknya lebih berharga? Kalau saya kalah, maka keluarga Li akan menyerahkan setengah wilayah kami kepada kalian. Tapi kalau kalian kalah, Jian Baoji akan menjadi anjing keluarga Li. Baik, Shen Ryu Chuan. percayalah padaku. Kalau kalian semua tidak ada keberatan, bagaimana kalian semua menjadi saksi untukku? Kalau begitu, mari kita mulai potong. Benar-benar tidak tahu malu, cuma sampah. Bahkan berani mencoba mengalahkan batu giok kaca milik Li Shao. Menurutku, dia sedang mencari kematian. Keluar hijau, keluar hijau. APA? Bagaimana mungkin? Bagaimana mungkin sampah bisa keluar hijau? Dia sangat beruntung, sampah bisa keluar hijau. Ini batu giok jenis ketan, meski tidak sebanding dengan milik Li Shao. Batu giok kaca, tapi masih bernilai jutaan yuan. APA? Tidak menyangka. Benar-benar beruntung, ya? Di dalam sampah seperti ini, ternyata ada batu giok jenis ketan. Sayangnya, batu giok jenis ketan tidak bisa menandingi batu giok kaca milikku. Shen Ruochuan, benar-benar hampir saja. Hampir saja aku pikir kau benar-benar menemukan batu yang lebih baik dari batu giok kaca milik Li Shao. Kemana perginya kesombonganmu? Kemana perginya kepercayaan dirimu? Kenapa aku melihatmu seperti ketakutan? Bagaimana bisa ini terjadi? Aku. Lihat, Chen Su. Ini pembantu yang kau ajak?
Dengan keadaan seperti ini, pantaskah bertaruh batu dengan aku? Karena kalian kalah, maka sesuai perjanjian Paviliun Jianbao, kalian harus tunduk pada keluarga Li. Seperti anjing yang merangkak di tanah, aku menyuruhmu ke timur. Kau tidak boleh pergi ke barat. Pembawa acara. Dalam situasi ini, apakah aku menang? Benar, Kalau begitu, cepat umumkan hasilnya. aku umumkan, pemenang akhir dari pertandingan bertaruh batu ini adalah Tunggu dulu. Tuan Shen. Apakah ada yang ingin kau katakan? Siapa bilang batu giokku tidak sebanding dengan batu giok kaca miliknya? Tuan Shen, batu giok jenis ketan tidak sebanding dengan batu giok kaca. Ini adalah hal yang sudah diketahui umum. Selesai. Apakah protagonis ini terlalu stres sampai gila? Sepertinya, protagonis ini benar-benar tidak punya jalan keluar lagi. Ini akhir cerita. Semua orang tahu. Batu giok jenis ketan ini hanyalah batu giok kelas 2. Sedangkan batu giok kaca milik Li Shao adalah batu giok spesial. Kamu pikir kamu bisa menyaingi Tuan Li? Jangan-jangan kamu mau mengingkari janji? Ingkar janji. Hari ini ada banyak saksi di sini. Kalau dia berani ingkar janji, aku akan melemparkannya ke laut. Untuk jadi makanan ikan, Shen Aryo Chuan. Kali ini kita kalah. Siapa bilang aku akan menyesal? bocah, sampai sekarang kamu masih mau bertahan? Sampai detik terakhir, siapa yang menang belum tentu. Mulutmu memang keras, tapi hari ini, meskipun kamu bisa bicara manis, jade kualitasmu tidak akan bisa mengalahkan milikku. Pembawa acara, batu ini sekarang milikku, kan? Benar? Hari ini aku akan membuat kalian tahu. Apa yang disebut jade sejati. Apa ini? Jade Kembar. Kualitas naga terbaik. Ternyata ini adalah jade naga legendaris. Jade naga tidak hanya membutuhkan kualitas air tertinggi, tapi juga harus warna hijau kaisar tertinggi. Dan batu tidak boleh terlalu kecil, juga tidak boleh ada retak. Jade ini sangat langka dan luar biasa. Jade nagaku. Harganya pasti lebih tinggi dari milikmu, kan? Ini tidak mungkin, Shen Ruochuan. Kamu, si imut ini, bagaimana mungkin bisa mendapatkan jade naga sejati? Ah, kamu curang. Pasti kamu curang, benar kan? Ya, kamu curang dan menipu. Kontrak ini tidak sah. Di depan banyak orang, para kepala keluarga dari Nan semuanya ada di sini sebagai saksi. Mana mungkin kalian bisa membatalkan kontrak sesuka hati? Dan, kamu kalah. Sekarang, masih ada yang mau dikatakan? Lidan, kamu kalah. Sesuai perjanjian, keluarga Li harus menyerahkan setengah properti ke toko permata milikku. Kamu tertawa apa? Membuat keluarga Li menyerahkan setengah wilayah ke kamu? Kamu pantas? Lidan, kamu mau apa? Aku mau apa? Tidak kelihatan, Tuan Li. Ini adalah perseteruan antara kedua keluarga kalian. Bisakah kalian melepaskan kami dulu? Jangan banyak bicara. Hari ini, tanpa perintahku, tidak ada yang bisa keluar dari pintu ini. Dan ini mau bikin masalah. Gimana nih? Nanti kalau situasinya tidak baik, segera cari cara untuk keluar. Ide bagus. Lidan, apa maksudmu ini? Apa yang ingin kulakukan? Kalian masih belum mengerti? Keluarga Li telah berdiri di Provinsi Nan selama puluhan tahun. Menguasai segalanya. Jadi hari ini, aku ingin mengajak kalian semua bekerja sama. Kamu ingin mencaplok kita semua? Benar. Tapi, ini juga untuk kebaikan kalian, karena bersandar pada pohon besar lebih mudah berteduh. Kalian harus mengerti kan? Tidak mungkin, sama sekali tidak mungkin. Usaha kami ini adalah hasil kerja keras kami. Bagaimana keluarga Li bisa mencaplok harta kami? Benar. Ini sama sekali tidak mungkin. Ini bukan diskusi. Ini perintah. Sekarang kalian punya dua pilihan. Pertama, berlutut dan tunduk pada keluarga Li. Kedua, cari jalan kematianmu sendiri. Kamu yang semena-mena seperti ini, tidak takut kita semua akan melawanmu? Melawan bersama. Shen Shui, kamu terlalu suka membanggakan diri. Kalau bukan karena kamu agak cantik, kamu pikir
Toko harta karunmu masih bisa bertahan sampai sekarang? Dengan kalian yang sampah ini. Satu persatu. Siapa yang bisa mengalahkanku? Kalau aku, Shenruo Chuan, kamu baik-baik saja? Li Xiao, lama tidak bertemu. Su Tianhai, kamu ternyata baik-baik saja, membuat Li Xiao khawatir. Grup Su, beruntung, selamat dari serangan keluarga Li. Bagaimana mungkin? Siapa yang menyelamatkanmu? Oh. Kamu lagi. Sudah 2 kali merusak rencanaku. Hanya bisa menyalahkan Metode dan Xiao yang tidak cerdas. Si hitam sialan. Kamu sebaiknya berdoa, jangan sampai jatuh ke tanganku. Kalau tidak, aku akan membuatmu lebih baik mati daripada hidup. Li Xiao ingin menggabungkan seluruh kekuatan di Provinsi Nan. Sekarang tampaknya, sepertinya, tidak terlalu realistis. Kalian ini, terlalu cepat senang ya. Baiklah, hari ini aku akan membiarkan kalian pergi. Tidak lama lagi, aku akan membuat kalian semua berlutut. Dan tunduk padaku. Seperti anjing. Ayo pergi. Tunggu dulu. Kalian tidak bisa pergi loh Dandan. Hei, si hitam. Cuma bawa beberapa orang lemah ini, bisa menghentikanku? Aku beritahu kamu. Di Provinsi Nan, aku Dandan. Mau pergi kemanapun bisa. Tidak ada yang bisa menghentikanku. Benarkah? Petugas hukum sedang bertugas, mundur. Aduh, jangan Lidan. Kamu diduga melakukan kejahatan, setelah diverifikasi, kamu akan ditangkap secara hukum. Teman polisi, apakah kalian salah tangkap? Aku tidak kenal dia. Iya, kami semua warga yang taat hukum. Shenruo Chuan, cepat beri kami kesaksian. Jangan banyak bicara, bawa dia pergi. Aku. Bye-bye. Bagaimana kamu tahu? Lidan hari ini akan merugikan kita. Aduh, si Dandan ini. Sekilas saja sudah tahu. Kalau kita menang, aku takut dia akan nekat. Jadi, aku sudah memberitahu polisi sebelumnya, biar mereka datang. Ternyata benar, tebakanku tepat. Hei, tim penegak hukum. Di sini ada orang yang mengorganisir perkelahian. Aduh mama. Parah banget, otaknya hampir keluar. Cepat datang ke sini ya. Memang kamu hebat. Tapi tidak menyangka, Suzong hari ini juga datang. Ini aku yang minta ayahku datang. Ruo Chuan, kamu tidak tahu. Aku dengar kamu di sini, sangat khawatir. Ruo Chuan. Jangan salah paham, hanya panggilan akrab. Antara teman biasa saja. Teman apa? Dia sudah bertemu ayahku. Bukannya kita sudah sepakat untuk menikah? Bukannya kita sudah sepakat itu hanya akting? Benar, kan? Tidak bisa benar-benar dilakukan. Ada banyak orang di sini. Bagaimana jika orang-orang salah paham? Aku tidak peduli. Bagus, jatuhkan Lidan. Menerima transfer 5 miliar. Selanjutnya, tidak perlu khawatir tentang uang lagi. Komentar, kalian juga bantu aku memberikan ide. Selanjutnya apa yang harus aku lakukan? Naik mobil. Shenruo Chuan, naik mobilku. Tidak usah. Shenruo Chuan,